Bayangkan, tubuhmu terbaring diam di ranjang, napasmu tenang, matamu terpejam. Namun, tiba-tiba kau merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada getaran halus yang merambat dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Dalam sekejap, kau mendapati dirimu melayang, melihat tubuhmu sendiri dari atas, menyaksikan dirimu seolah hanya sebuah wadah kosong. Apa sebenarnya yang baru saja terjadi? Fenomena ini dikenal dengan astral projection atau pengalaman keluar dari tubuh. Sebuah perjalanan mistis yang sejak zaman kuno dipercaya mampu membuka gerbang ke dimensi lain, mempertemukan manusia dengan rahasia terdalam jagat raya. Tetapi, apa yang tidak pernah diceritakan kepada kita adalah bahwa perjalanan astral bukan sekadar permainan spiritual. Ia adalah pintu berbahaya sekaligus agung, tempat batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata menghilang. Banyak dari kita mendengar cerita tentang orang yang mampu bepergian ke tempat jauh tanpa menggerakkan tubuhnya, tentang mereka yang berjumpa dengan makhluk gaib atau bahkan entitas bercahaya. Namun, jarang ada yang membahas sisi lain. Mengapa praktik ini disembunyikan, ditakuti, bahkan dianggap tabu dalam banyak tradisi? Apakah karena ia benar-benar mampu membuka pintu menuju rahasia yang tidak seharusnya diketahui manusia? Dalam video ini, kita akan menyingkap lapisan-lapisan rahasia yang jarang dibicarakan tentang astral projection. Kita akan menelusuri jejak sejarahnya dari teks kuno hingga ajaran esoteris, mengungkap makna filosofis di balik fenomena ini, membongkar mitos sekaligus bahaya tersembunyi yang sering diabaikan, hingga menyelami cara praktis bagaimana seseorang dapat melatih kesadaran untuk menjelajah alam astral dengan aman. Namun, satu hal yang harus kau pahami sejak awal, ini bukan sekadar perjalanan keluar tubuh. Ini adalah perjalanan menuju kedalaman jiwamu sendiri. Pertanyaannya, apakah kau siap membuka pintu yang tak bisa lagi ditutup setelah kau melaluinya? Sejak ribuan tahun lalu, manusia telah bertanya-tanya, apakah kesadaran hanya terikat pada tubuh, ataukah ia mampu melampaui batas jasmani? Pertanyaan inilah yang menjadi inti dari fenomena astral projection. Jejak pertama tentang perjalanan astral dapat kita temukan dalam peradaban Mesopotamia kuno. Dalam naskah tablet Tanah Liat, terdapat kisah para raja dan pendeta yang bertemu para dewa melalui mimpi suci, sebuah eufemisme yang dipercaya sebagai pengalaman keluar dari tubuh. Di Mesir kuno, konsep Ba dan Ka menggambarkan jiwa yang dapat meninggalkan tubuh sementara, lalu kembali setelah selesai berkelana. Bahkan, teks piramida dan kitab orang mati memuat instruksi tentang bagaimana jiwa bisa menavigasi dunia lain tanpa kehilangan arah. Di Yunani kuno, filsuf besar seperti Plato berbicara tentang tubuh sebagai penjara jiwa. Melalui mimpi dan ekstasi mistis, jiwa dapat melepaskan diri dari kurungan material dan kembali ke asalnya, yakni dunia ide. Sementara itu, kaum Neoplatonis seperti Plotinus menekankan bahwa dalam kondisi tertentu, kesadaran manusia bisa terangkat dan bersatu dengan sumber ilahi. Tradisi Timur pun tak kalah kaya dengan kisah tentang perjalanan keluar tubuh. Dalam ajaran Hindu, terdapat konsep Sukshma Sharira atau tubuh halus yang diyakini bisa meninggalkan tubuh fisik saat meditasi mendalam. Yoga klasik bahkan memiliki teknik khusus untuk membawa kesadaran keluar dari tubuh, sebuah praktik yang dianggap hanya pantas dilakukan oleh mereka yang benar-benar siap. Dalam Buddhisme Tibet, dikenal istilah Dream Yoga dan Phowa, yang melatih kesadaran untuk keluar masuk tubuh bahkan menjelang kematian. Namun yang menarik adalah, meski hampir semua peradaban memiliki pemahaman tentang fenomena ini, banyak pula tradisi yang menyembunyikannya dari khalayak umum. Mengapa demikian?
Sebagian teks kuno menyiratkan bahwa pengetahuan tentang perjalanan astral hanya boleh diwariskan kepada murid terpilih, mereka yang telah melalui ujian moral dan spiritual. Hal ini karena dunia astral bukan sekadar ruang kosong, melainkan sebuah medan penuh simbol, energi, dan entitas. Beberapa bersahabat, namun sebagian lain bisa sangat berbahaya. Bagi yang belum siap, pengalaman ini bisa menimbulkan trauma, kebingungan, bahkan kehilangan orientasi spiritual. Di dunia barat modern, fenomena ini sering dipandang sekadar ilusi atau mimpi sadar. Namun, para peneliti okultisme pada abad ke-19 dan 20, seperti Madame Blavatsky dari Teosofi dan penulis esoteris seperti Rudolf Steiner, menegaskan bahwa astral projection adalah jalan menuju pengetahuan tersembunyi tentang realitas. Mereka menganggap bahwa tubuh astral adalah kunci untuk menyingkap misteri alam semesta, dari hukum karma hingga hakikat roh setelah kematian. Filosofisnya, perjalanan astral menantang cara kita memahami diri sendiri. Jika kesadaran mampu terlepas dari tubuh, maka apakah tubuh hanyalah kendaraan sementara? Apakah dunia yang kita anggap nyata hanyalah satu lapisan dari banyak dimensi? Dan jika jiwa bisa berkelana melampaui batas fisik, maka sejauh mana sebenarnya potensi manusia untuk berhubungan dengan yang transenden? Inilah mengapa pengetahuan tentang astral projection selalu berada di persimpangan antara pencerahan dan bahaya, antara rahasia yang dijaga dan kebenaran yang dicari. Ia adalah gerbang yang hanya terbuka bagi mereka yang berani menatap ke dalam dirinya sendiri dan siap menghadapi apapun yang ditemuinya di balik tabir. Untuk memahami apa itu astral projection, kita perlu mengubah cara pandang tentang tubuh manusia. Kita sering berpikir bahwa diri kita hanyalah daging, tulang, dan darah. Namun, dalam pandangan esoteris, manusia adalah makhluk berlapis. Tubuh fisik hanyalah satu sisi, sedangkan lapisan lain terdiri dari tubuh energi, tubuh emosional, tubuh mental, hingga tubuh astral. Astral projection terjadi ketika kesadaranmu berpindah dari tubuh fisik ke tubuh astral. Bayangkan tubuh fisikmu seperti sebuah rumah, dan tubuh astral adalah kunci yang membuka pintu untuk keluar menjelajah ke dunia lain. Saat tidur atau bermeditasi dalam keadaan mendalam, pintu itu terbuka, dan kesadaranmu bisa melayang bebas. Ada banyak laporan dari orang yang mengalaminya tanpa sengaja. Mereka menceritakan sensasi getaran, dengungan halus, atau suara gaib yang muncul sebelum keluar. Sebagian menggambarkan sensasi terangkat dari tubuh, melayang ke langit-langit kamar, bahkan menembus dinding tanpa hambatan. Menariknya, pengalaman ini sering disertai dengan perasaan ringan, damai, namun sekaligus misterius. Seolah-olah ada dunia yang jauh lebih luas daripada apa yang biasa kita lihat. Namun, ada rahasia yang jarang diceritakan. Perjalanan astral bukanlah perjalanan tanpa arah. Ia bukan sekadar melayang acak di ruang kosong. Alam astral adalah wilayah yang penuh dengan simbol, lapisan energi, dan realitas paralel. Setiap pikiran, emosi, bahkan ketakutanmu bisa membentuk wujud nyata di sana. Dengan kata lain, dunia astral adalah cermin kesadaranmu. Analoginya seperti ini. Bayangkan sebuah danau yang tenang. Jika hatimu jernih, air itu akan memantulkan cahaya bintang dengan indah. Tetapi, jika hatimu keruh, air itu akan penuh riak dan bayangan yang muncul bisa menakutkan. Demikian pula, dalam astral projection, isi pikiranmu akan menentukan apa yang kau temui. Inilah sebabnya, mengapa para guru spiritual selalu menekankan kesiapan mental dan spiritual sebelum mencoba melakukannya. Hal lain yang jarang dibicarakan adalah tali perak atau silver cord. Dalam banyak tradisi,
Disebutkan bahwa tubuh astral selalu terhubung dengan tubuh fisik melalui semacam benang cahaya yang elastis dan tak terlihat. Tali inilah yang menjamin kau bisa kembali ke tubuhmu kapan saja. Tanpa ikatan ini, jiwa bisa tersesat atau kehilangan arah. Walaupun konsep tali perak sering dianggap simbolis, banyak pelaku astral projection melaporkan bahwa mereka benar-benar melihat atau merasakannya. Lalu, mengapa sebagian orang bisa dengan mudah mengalami astral projection, sementara sebagian lainnya sulit? Jawabannya ada pada getaran kesadaran. Mereka yang lebih peka terhadap energi, lebih disiplin dalam meditasi, atau sering berada di antara batas tidur dan terjaga, hypnagogic state, biasanya lebih mudah memasuki kondisi astral. Sementara itu, orang yang pikirannya penuh kecemasan atau terlalu terikat pada materi cenderung sulit keluar dari tubuhnya. Namun, ada pertanyaan yang lebih dalam. Apakah dunia astral itu nyata atau hanya ilusi pikiran? Banyak skeptis menganggap astral projection hanyalah lucid dream, mimpi sadar yang diproyeksikan oleh otak. Tetapi ada banyak kasus di mana seseorang melaporkan melihat kejadian di lokasi jauh, dan ketika diperiksa, informasi itu benar adanya. Kasus-kasus inilah yang membuat dunia esoteris percaya bahwa astral projection bukan hanya khayalan, melainkan perjalanan kesadaran ke lapisan realitas lain. Satu hal yang pasti, setiap pengalaman astral selalu meninggalkan kesan mendalam. Ada yang merasa tercerahkan setelah menyadari bahwa dirinya bukan hanya tubuh. Ada pula yang terguncang karena bertemu entitas atau menghadapi bayangan ketakutannya sendiri. Maka, astral projection bukan sekadar fenomena mistis. Ia adalah cermin diri paling jujur. Dunia astral memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya, tanpa topeng, tanpa ilusi. Dan justru karena itu, ia bisa menjadi gerbang menuju transformasi spiritual yang luar biasa bila kau berani melangkah lebih jauh. Semakin dalam kita menyingkap rahasia astral projection, semakin jelas bahwa ia bukan hanya fenomena spiritual, tetapi juga medan misteri yang penuh paradoks. Banyak kisah yang beredar tentang keindahan perjalanan astral, tetapi ada pula peringatan kuno yang menakutkan. Mengapa? Karena dunia astral, sebagaimana dunia fisik, adalah tempat di mana cahaya dan kegelapan bertemu. Salah satu mitos yang sering dibicarakan adalah bahaya tidak bisa kembali ke tubuh setelah keluar. Banyak orang merasa takut mencoba karena khawatir jiwanya akan tersesat selamanya. Namun, tradisi esoteris menegaskan bahwa selama tali perak masih terhubung, kembalinya jiwa selalu terjamin. Kecuali pada saat kematian alami, tali ini tidak bisa diputuskan. Jadi, ketakutan itu lebih merupakan simbol peringatan agar praktisi berhati-hati, bukan ancaman nyata. Namun, ada hal lain yang lebih berbahaya, dan ini jarang dibicarakan. Dunia astral adalah ruang interaktif. Artinya, pikiran dan emosimu tidak hanya memengaruhi pengalaman, tapi juga menarik energi atau entitas tertentu. Jika seseorang keluar dengan niat serakah, penuh ketakutan, atau ingin memanipulasi orang lain, dunia astral akan memantulkan niat itu dengan cara yang bisa mengguncang. Sebaliknya, bila seseorang keluar dengan niat tulus mencari kebenaran, pengalaman yang ia temui bisa penuh pencerahan. Inilah yang menimbulkan paradoks. Dunia astral bukan sekadar tempat untuk dikunjungi, melainkan cermin kosmik yang hidup. Ia memperlihatkan bukan hanya realitas yang ada di luar, tetapi juga yang tersembunyi di dalam dirimu. Ada pula mitos lain bahwa astral projection hanyalah bentuk lain dari mimpi sadar. Memang, keduanya sangat mirip. Keduanya melibatkan kesadaran dalam keadaan tidur. Tetapi ada perbedaan penting. Mimpi sadar adalah konstruksi batin, sementara astral projection diyakini
melibatkan perjalanan ke lapisan realitas yang objektif. Banyak praktisi melaporkan mampu mengunjungi tempat nyata, menyaksikan peristiwa, bahkan berkomunikasi dengan orang lain yang juga sedang berada dalam keadaan astral. Kisah-kisah sinkronisasi ini sulit dijelaskan hanya dengan teori mimpi. Di sisi lain, para skeptis modern mengatakan, ini hanyalah ilusi otak. Dalam pandangan mereka, astral projection muncul karena aktivitas neurologis tertentu yang terjadi pada fase tidur REM yang menimbulkan sensasi keluar tubuh. Namun justru disinilah letak keindahan misteri. Sains modern belum mampu menolak sepenuhnya kesaksian ribuan orang yang mengalaminya. Seakan-akan, fenomena ini berdiri di antara dua dunia, antara ilusi psikologis dan pengalaman transenden yang nyata. Dalam tradisi okultisme, dunia astral disebut sebagai lapisan tengah. Ia berada di antara dunia fisik yang padat dan dunia spiritual yang murni. Karena posisinya yang antara, dunia ini seringkali menjadi medan pertemuan dengan berbagai makhluk, mulai dari arwah leluhur, pemandu spiritual, hingga entitas yang penuh tipu daya. Banyak teks kuno memperingatkan, tidak semua yang kau temui di sana adalah apa yang terlihat. Ada yang memberi pengetahuan, tetapi ada pula yang bisa menjerumuskan. Rahasia lain yang jarang dibicarakan adalah bahwa astral projection bukan hanya pengalaman personal. Ia bisa menjadi alat transformasi kolektif. Dalam catatan mistik Sufi, ada kisah para darwis yang berkelana secara astral untuk membimbing murid-muridnya dari jauh. Dalam tradisi dukun di berbagai belahan dunia, perjalanan astral digunakan untuk menyembuhkan, mencari jiwa yang hilang, atau bahkan memengaruhi cuaca dan hasil panen. Ini menunjukkan bahwa astral projection pada tingkat tertentu bukan hanya eksplorasi pribadi, tetapi juga alat untuk menyentuh jaringan energi yang menghubungkan semua kehidupan. Namun, di balik segala daya tariknya, ada satu pertanyaan besar yang tetap menggantung. Apakah kita benar-benar menjelajah keluar, ataukah kita hanya menyingkap lapisan kesadaran kita sendiri? Sebagian filsuf modern berpendapat bahwa dunia astral tidak lain adalah lapisan dalam dari pikiran manusia, semacam ruang batin kolektif yang bisa diakses oleh siapa saja. Jika benar, maka astral projection bukan perjalanan eksternal, melainkan perjalanan terdalam ke inti jiwa manusia. Inilah paradoks sejati dari astral projection. Apakah ia sebuah pelarian keluar dari tubuh, ataukah sebuah jalan pulang menuju hakikat diri? Tidak ada jawaban tunggal. Justru ketidakpastian inilah yang membuat fenomena ini terus hidup, terus memikat, dan terus menantang batas pengetahuan manusia. Astral projection bukanlah sekadar mitos, bukan pula sekadar mimpi aneh di tengah malam. Ia adalah pintu, sebuah gerbang menuju dimensi kesadaran yang lebih luas dari apa yang pernah kita bayangkan. Dari Mesir kuno hingga tradisi timur, dari teks mistik hingga pengalaman modern, semua menunjukkan hal yang sama. Manusia bukan hanya tubuh, tetapi jiwa yang bisa melampaui batas dunia material. Namun, pintu ini tidak terbuka bagi mereka yang hanya datang dengan rasa penasaran kosong. Dunia astral bukanlah arena hiburan spiritual. Ia adalah cermin yang memantulkan isi terdalam dari pikiran dan hatimu. Jika kau datang dengan ketakutan, kau akan menemui bayangan ketakutanmu. Jika kau datang dengan niat mencari kebenaran, dunia ini akan menyingkapkan lapisan-lapisan rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Pertanyaannya bukan lagi apakah astral projection itu nyata, melainkan apakah kau siap untuk melihat apa yang ada di balik tabir kesadaranmu sendiri. Karena sekali kau melangkah, sekali kau membuka pintu itu, pandanganmu tentang hidup tidak akan pernah sama lagi. Kau akan menyadari bahwa kematian bukan akhir,
bahwa dunia ini hanya satu dari sekian banyak lapisan realitas, dan bahwa jiwa manusia memiliki potensi tak terbatas untuk menjelajah lebih jauh. Mungkin inilah alasan mengapa rahasia ini begitu lama disembunyikan, dijaga hanya untuk mereka yang siap. Sebab, seperti api, pengetahuan ini bisa memberi cahaya, tapi juga bisa membakar bila tidak digunakan dengan bijaksana. Sekarang, pertanyaan itu kembali padamu. Apakah kau berani melangkah keluar dari tubuhmu dan berhadapan dengan dirimu yang sejati? Jika video ini membuatmu penasaran, renungkanlah. Jika ia menggugahmu, bagikanlah. Dan jika kau merasa siap, mulailah perjalananmu sendiri dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan niat yang murni. Karena pada akhirnya, perjalanan astral bukan tentang meninggalkan dunia ini, melainkan tentang menemukan siapa dirimu di balik semua lapisan realitas.